Halo semuanya, selamat datang ke Introduction to Social Informatics atau perkenalan ke informatika sosial. Project ini kebetulan kita buat untuk sebuah group assignment, jadi untuk nama dan NIM dari semua anggota kelompok bisa dilihat on screen. Tanpa ditunggu-tunggu lagi, kita langsung mulai aja ke definisi informatika sosial. Jadi, apa sih itu social informatics? Social informatics merupakan sebuah studi interdisipliner yang berarti studi yang banyak berkaitan dengan studi lain yang mengkaji desain, penggunaan, dan konsekuensi teknologi informasi dengan mempertimbangkan interaksinya dalam konteks sosial, kelembagaan, dan budaya. Mungkin nggak langsung paham ya kalau kita ngomong soal definisi, karena kan agak ribet gitu untuk dipahami. Kalau untuk lebih mudahnya, mungkin kita harus bicara dulu soal tujuan utamanya. Jadi tujuan utama social informatics itu apa sih? Kenapa studi ini dipelajari? Well, studi ini dipelajari karena kita penasaran bagaimana sih teknologi memengaruhi masyarakat dan masyarakat memengaruhi teknologi. Jadi secara singkat, social informatics merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan timbal balik antara aspek sosialnya, yaitu masyarakat, yaitu aspek bagaimana kita hidup sebagai manusia, dengan aspek informatikanya, yaitu penggunaan teknologi, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Lingkup kajiannya mencakup bagaimana teknologi mempengaruhi dan dibentuk oleh aspek sosial, budaya, dan politik masyarakat, bagaimana faktor sosial mempengaruhi perkembangan dan penggunaan teknologi, bagaimana peran teknologi dalam perubahan sosial dan tantangan yang timbul karena adanya perkembangan teknologi, bagaimana kekuatan sosial dan praktik sosial mempengaruhi organisasi sosial teknologi informasi. Nah, kenapa sih informatika sosial itu jadi penting? Apa yang bikin dia dipelajarin? Well, seperti yang sudah dikatakan, informatika sosial itu menjadi penting karena teknologi zaman sekarang itu udah menjadi bagian yang sangat integral dalam kehidupan kita sebagai manusia. Mau ke kantor, mau lagi belajar, mau jalan-jalan ke mall, di mana aja deh. Bahkan lagi naik mobil, naik kereta, orang semua ada berinteraksi dengan teknologi. Baik itu dari laptop, dari handphone, dari PC, atau dari layar-layar ads yang biasa di jalan. Semua orang pasti ada berinteraksi dalam teknologi dalam hampir setiap detik dalam hidupnya deh. Jadi, naturally, teknologi ini akan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sosial, organisasi, dan budaya dari manusia. Maka itu penting untuk mempelajari bagaimana teknologi dan interaksi manusia saling memengaruhi satu sama lain, baik itu dari sisi struktur sosial, organisasi, dampak sosial lainnya, tantangan-tantangan, atau perbedaan nilai dan etika yang ditimbulkan. Semuanya menjadi penting untuk dipelajari supaya kita bisa memastikan bahwa ke depannya desain dan implementasi teknologi yang dibuat, dikembangkan, diperbaharui terus-menerus akan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan transparansi, dan menciptakan solusi yang lebih inklusif dan bertanggung jawab secara sosial. Karena udah nggak zaman lagi ya teknologi yang cuman untuk membantu di pabrik, itu udah Industrial Revolution berapa level yang lalu deh. Untuk Industrial Revolution zaman sekarang, ada tantangan-tantangan unik yang hanya dihadapi oleh masyarakat zaman sekarang. Levelnya udah beda. Jadi kita harus terus menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan inovasi teknologi yang sesuai dengan tantangan itu, yang bisa menjawab tantangan itu. Jadi informatika sosial ini awalnya berkembang sebagai bagian dari scientific and intellectual movements
yaitu upaya kolektif untuk menantang pandangan deterministik tentang teknologi yang mengabaikan aspek sosial. Gerakan ini menekankan bahwa teknologi dan masyarakat saling membentuk. Melalui pendekatan kritis, informatika sosial membantu pengguna memahami teknologi sebagai proses teknis sosial, mengidentifikasi konsekuensi sosialnya, dan mendorong pengembangan kebijakan serta sistem teknologi yang lebih adil dan relevan dengan kehidupan zaman now. Di era teknologi modern, informatika sosial memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai contoh yang sangat real, sosial media sering banget nih menjadi tersangka utama yang mengaburkan batas antara ruang publik dan pribadi. Tetapi dia juga ada gunanya loh, yaitu meningkatkan transparansi dalam masyarakat. Studi sosial informatika ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai sebagai privasi, etika, dan keadilan sosial dalam desain teknologi dan juga dalam penggunaannya. Dengan cara ini, teknologi dapat digunakan secara bijak untuk mendukung kehidupan manusia, bukan hanya sebagai alat komersial. Berikutnya kita akan bahas soal evolusi dari informatika sosial atau social informatics. Seperti yang tadi udah dijelaskan, informatika sosial ini merupakan bidang penelitian interdisipliner. Jadi dia mempelajari beberapa bidang penelitian lainnya, yaitu bidang penelitian manusia dan bidang penelitian teknologi, especially dalam konteks sosial organisasi dan budaya. Dan informatika sosial ini sebenarnya bidang yang termasuk cukup baru diawalin tahun 1996 oleh Rob Kling sebagai respons terhadap revolusi teknologi informasi sejak 1980-an yang sudah mulai sangat cepat nih. Jadi fokus utamanya informatika sosial merupakan mengkaji dampak utama IT terhadap masyarakat, serta memastikan bahwa teknologi dirancang dalam desain yang mendukung nilai-nilai sosial. Seiring dengan berkembangnya teknologi, informatika sosial menyesuaikan lingkup studinya untuk mencakup beberapa isu modern yang mungkin di zamannya Rob Kling belum kelihatan, tapi di zaman sekarang sudah sangat dibutuhkan, yaitu contohnya menyoroti pentingnya memahami konteks sosial dan kelembagaan di mana teknologi diterapkan di cara kerja organisasi, kehidupan sehari-hari individu, norma sosial dalam komunikasi digital. Kalau kita pikir lagi ya, IT sendiri, teknologi informasi dan komunikasi sendiri, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Dalam IT itu kan ada hardware, ada software, dan ada penggunanya. Ada perangkat keras, perangkat lunak, dan ada penggunanya. Jadi kalau ada laptop, ada operating systemnya Windows, tapi nggak ada penggunanya, ya sama aja, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Konsep ini dikenalkan sebagai the web of computing. Contohnya, media sosial seperti Facebook hanya software aja kalau nggak ada yang pakai. Ketika ada yang pakai, dia tidak merupakan hanya alat komunikasi aja, tapi juga platform yang membentuk dinamika sosial dan interaksi global. Banyak banget kan tuh yang awal-awal pakai Facebook, banyak temenan sama orang-orang dari luar negeri dan bisa mengenali budaya-budaya baru, bisa jadi tahu band dari Rusia kayak gimana lagunya. Mungkin sebelum menggunakan Facebook dan berteman dengan orang-orang dari luar negeri, belum ada interest ke situ atau belum terlalu tahu tentang band-band atau culture-culture dari luar negeri itu sendiri. Jadi salah satu contohnya kayak gitu ya. Nah, orientasi penelitian dari social informatics itu gimana? Ada 3 orientasi utama. Yang pertama, normatif. Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi praktis terhadap desainer, user, dan pembuat kebijakan
IT. Contohnya, mendesain sebuah sistem informasi untuk membantu pekerja dalam tugas mereka, bukan untuk menggantikan mereka. Berikutnya ada juga analitis. Fokus pada perkembangan teori tentang bagaimana IT memengaruhi masyarakat, misalnya studi tentang organisasi, gimana sih caranya mereka menggunakan IT untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat struktur kontrol. Orientasi yang terakhir adalah kritis, yaitu bagaimana kita bisa menganalisa IT dalam perspektif netral, termasuk mengidentifikasi kelemahan, resiko, atau mode kegagalan dalam teknologi yang diimplementasikan. Contohnya, analisis sistem automation otomatisasi untuk mengabaikan kebutuhan manusia dan menyebabkan kegagalan layanan. Ketiga pendekatan ini sering digabungkan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif antara hubungan dari aspek sosial dan aspek informatika. Jadi, it's all very important, dan informatika sosial ini memang mencakup cukup luas ruang lingkupnya. Nah, yang mungkin jadi agak aneh, informatika sosial ini sering menemukan hasil yang bertolak belakang dari implementasi teknologi yang sama di berbagai konteks. Misalnya, teknologi yang sama dapat menghasilkan sentralisasi kontrol di satu organisasi, di mana teknologi digunakan untuk memantau pekerja. Tapi persis sama nih teknologinya, di organisasi yang lain bisa membuat desentralisasi kontrol, di mana teknologi memungkinkan pekerja untuk memiliki lebih banyak otonomi. Paradoks ini menunjukkan bahwa teknologi nggak semata-mata langsung berefek directly kepada masyarakat atau organisasi. Tapi efeknya seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kelembagaan tempat teknologi tersebut diterapkan. Oleh karena itu, studi informatika sosial menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dalam desain dan implementasi teknologi. Salah satu contoh evolusi informatika sosial adalah transformasi komunikasi tradisional word of mouth atau WOM menjadi word of mouth digital. Udah cukup banyak nih academic journals yang mempelajari digital word of mouth ini dan perbedaannya dengan traditional word of mouth. Karena umumnya word of mouth ini berbasis interaksi langsung komunikasi antara pedagang dan pelanggan di pasar, terus antara pelanggan sama temennya pelanggan yang lain. Lu tahu nggak nih, di situ jualan seblak enak banget. Biasanya kan kayak gitu. Tapi dengan munculnya media sosial, word of mouth secara digital berkembang menjadi format digital yang melibatkan platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, you name it, we have it. Media sosial menghidupkan kembali model komunikasi berbasis komunitas di mana orang dapat berbagi pengalaman dan pendapat secara luas. Contohnya review produk di media sosial. Sekarang menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan konsumen. Pasti sering kan tuh scrolling di hashtag racun Shopee di Twitter untuk cari mau beli makeup apa sih hari ini. Platform ini tidak hanya memfasilitasi interaksi sosial, tapi juga menciptakan peluang bisnis seperti social media marketing atau pemasaran berbasis sosial media yang menjadi pilar utama dalam strategi bisnis modern. Maka itu bisa disimpulkan bahwa informatika sosial ini merupakan disiplin yang sangat penting Udah dia interdisiplin, dia juga sangat penting dan lingkupnya sangat luas untuk memahami bagaimana teknologi memengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Dengan pendekatan kritis dan analitis, bidang ini bisa membantu menciptakan solusi teknologi yang inklusif, bertanggung jawab, dan relevan secara sosial. Dalam perkembangannya, informatika sosial tidak hanya membahas bagaimana teknologi digunakan, tetapi juga bagaimana teknologi dapat mendukung kehidupan manusia sebagai masyarakat dan menciptakan dampak positif secara sosial. Begitu singkatnya untuk perkenalan terhadap informatika sosial atau Introduction to Social Informatics.
Kita sangat berharap bahwa ini sudah memberi banyak informasi dan pengetahuan kepada yang mendengarkan. Thank you for listening.